PR bagi Komdigi. Dan selain terkait dengan judul, ada juga salah satu isu nasional yang patut menjadi concern adalah perlindungan data pribadi. Bagaimana Anda melihat isu-isu ini, Pak? Tentunya menjadi tantangan berat bagi Mutia Hafid. Ya, terima kasih Mbak kepada Bu Menteri, Bu Mutia sebagai penerus ya, bagaimana telekomunikasi itu sendiri tidak terlepas dengan hal-hal yang baik positif atau negatif ya. Salah satunya yang negatif mungkin perang bersama kita adalah bagaimana mengutilisasikan network yang ada khususnya fiber optik di darat itu difungsikan dengan baik. Saat ini bisa kita lihat laporan dari Komdigi ya sekarang ini ya masih belum biasa sebutnya, sehingga akhirnya itu bisa kita lihat kerugian negara dari proses judi online mungkin sangat luar biasa kalau bisa uang triliunan bangun puskesmas sekolah tersebut. Nah, hal-hal langkah nyata bagaimana cara menghadapinya, memitigasi dan litigasinya, memang semua harus didetek seluruh IP ya. Ini mungkin kewenangannya di teman-teman ada Pandi ya di sana sama Abji ya. Nah, sehingga akhirnya ini harus kolaborasinya lebih sinergi ya, supaya menemukan bagaimana solusi terbaik jangka pendek sekarang supaya semua resource yang ada diberikan sesuai dengan semangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo terhadap kehandalan transformasi digital itu sendiri. Nah, itu yang pertama tentang bagaimana kita harus segera menentukan langkah arah bersama Bu Menteri sebagai PR dari kita pengusaha telco. Yang kedua terhadap perlindungan data pribadi, ini memang lagi dalam pembahasan Mbak dan rekan-rekan pemirsa, ini perlu diturunkan ke teknis karena dari undang-undang tersebut peraturan pemerintahnya belum secara konkret nyata supaya dapat diturunkan menjadi satu bentuk empiris bagaimana mengeksekusinya, karena perlindungan data pribadi ini sendiri cukup luas dan memang ada beberapa tim termasuk Mastel ya, tim-tim Mastel juga sudah merumuskan beberapa para senior juga bergabung dengan stakeholder, di dalam juga ada pemerintah agar kita percepat di bawah mungkin Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Komdigi itu sendiri, mungkin Menteri Ketahanan, ini Menteri Keuangan dan seterusnya. Jadi sehingga akhirnya di sini harus memang semangat gotong royong, Mbak. Kurang lebih seperti itu pandangan dari Abjatel, Mbak. Oke, kalau dari Anda, Pak Sarwoto, bagaimana pandangan Anda, gebrakan-gebrakan apa yang harus dilakukan oleh Komdigi untuk bisa memberantas judi online, kemudian terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan musuh yang tidak kasat mata ini? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi ya Kominfo dulu itu sudah memulai dan dilaporkan kemarin berhasil menurunkan transaksinya ya. Tetapi masih dalam orde yang lebih dari 200 triliun. Kalau tidak diapa-apakan itu sampai 900 triliun. Jadi memang ini tantangan yang luar biasa sekali dan perlu suatu literasi yang lebih intens gitu kepada masyarakat untuk kembali lagi ruang digital kita itu bersih dari hal-hal yang seperti apa namanya judi online maupun pinjaman online yang ilegal. Ini akan terus dilakukan, tetapi kembali lagi kita ingin mengharapkan bahwa di Komdigi ini nanti akan ada suatu tindakan-tindakan yang lebih tegas terhadap penegakan hukum, karena sumber-sumber masalah ini bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, bagaimana hubungan dengan data pribadi, karena di sana akan terlibat juga data pribadi yang dipakai. Sebenarnya regulasi kita tentang data pribadi di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu sudah sangat maju ya. Di sana ada hubungan antara data pemroses data, kemudian pengendali data, dan data pribadi itu apa saja. Dan yang paling penting di situ kita lihat di dalam salah satu pasalnya itu adalah tentang yurisdiksi, tentang wilayah hukum, ya, bahwa kalau kejadian itu di dalam dan di luar, kalau dia memiliki akibat hukum kepada rakyat Indonesia, maka ini bisa diproses di pasal 58 tuh.
Pasal 58 juga di sana ada tentang mengatur tentang kelembagaan ya. Sehingga ini kelihatannya memang Komdigi harus bekerja keras untuk segera membentuk lembaga yang mengawasi dan mengendalikan dan memberi sanksi apabila pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh Baik. penyelenggara elektronik ini terjadi, sehingga efek deteren atau efek adanya penegakan hukum itu bisa benar-benar dirasakan.